Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum para bapak ibu hebat. Berjumpa kembali kita di sesi 9 Sabtu 29 Juni 2019 bersama saya Ibu Siti Nurul Hajra dari TK Islam At-Taubah. Ya, materi malam ini adalah mengenal karakteristik anak usia dini. Anak usia dini itu definisinya adalah menurut Sisdiknas bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia antara 0 sampai 6 tahun. Sedangkan menurut beberapa ahli, anak usia dini itu didefinisikan sebagai anak yang berusia antara 0 sampai 8 tahun. Nah, pada usia 0 sampai 6 atau usia 0 sampai 8 tahun ini, kita mengenal ada masa yang disebut dengan Golden Age, atau masa di mana perkembangan otak anak itu sedang mengalami hal yang luar biasa, sebagaimana bahwa di usia seperti ini adalah masanya kita menanamkan karakter kedisiplinan, karakter religius, karakter sosial emosional yang baik, fisik motorik yang baik, sehingga bisa membantu pertumbuhan dan perkembangannya secara jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan belajar dalam masuki pendidikan yang lebih lanjut. Nah, pada malam ini mengenai karakteristik anak usia dini, saya hanya menyampaikan beberapa poin saja dari sekian banyak. Yang pertama adalah anak bersifat egosentris naif, yaitu anak memandang dunia luar dari pandangannya sendiri, atau mungkin maunya sendiri ya. Jadi hal yang seperti ini lumrah pada anak-anak usia dini, dan mungkin kita harus menghadapinya dengan penuh kesabaran. Mungkin dengan cara mengalihkan perhatiannya, atau dengan cara mengajaknya berbicara, mengelusnya, menemaninya, supaya kemudian dia bisa merubah sifatnya sedikit demi sedikit. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah relasi sosial yang primitif. Maksudnya adalah anak pada masa ini hanya memiliki minat terhadap benda-benda atau peristiwa yang sesuai dengan daya fantasinya. Maksudnya adalah anak suka membangun dunia hayalannya berdasarkan keinginannya sendiri. Ya, mungkin seperti ketika dia melihat tongkat, dia pikir itu seperti mikrofon, seperti itu, atau dia melihat kain sarung, kemudian dia menggunakannya sebagai perahu, ada juga seperti itu, atau dia menggunakan pulpen dan pensil itu untuk mengetuk-ketuk meja, seolah-olah dia sedang melakukan suatu memukul seperti seorang petugas marching band ya. Jadi daya hayalnya itu sangat tinggi, atau mungkin dia bisa menumpuk-numpuk kartu, menumpuk buku-buku, dan dia berpikir bahwa itu adalah sebuah gedung. Ya, inilah relasi sosial yang disebut masih berdasarkan hayalan dan keinginannya sendiri. Kemudian berikutnya adalah kesatuan jasmani dan rohani yang hampir tidak terpisahkan. Maksudnya adalah di anak mengekspresikan apa yang dirasakannya itu secara bebas, spontan, dan jujur, baik dalam mimik, tingkah laku maupun pura-puranya. Jadi dia tidak bisa menutupi aslinya. Apa yang keluar dari dalam hatinya, ya itulah yang diekspresikannya. Jadi pada saat seperti ini atau pada masa ini, janganlah kita mengajari atau membiasakan anak untuk tidak jujur ya. Jadi lebih baik dimasukkan input yang positif. Kemudian sikap hidup yang fisiognomis. Ini hampir sama dengan
kesatuan jasmani dan rohani yang hampir tidak terpisahkan. Namun di fisiognomis itu adalah masih bersifat totaliter ya, total antara jasmani dan rohani. Jadinya anak ini secara langsung memberikan atribut atau sifat lahiriah atau sifat konkret nyata terhadap apa yang dihayatinya, ya. Jadi dia tidak bohong. Kalau memang dia suka ya suka, kalau dia tidak suka ya tidak suka gitu. Tidak bisa dipengaruhi, ya. Kalau tidak suka tidak suka gitu. Inilah sifat fisiognomis. Kemudian memiliki rasa keingintahuan yang besar. Nah, ini pasti ya, anak-anak tuh selalu ingin tahu ya. Misalnya contohnya kalau saya sebagai guru TK misalnya membawa sebuah kantong plastik atau tas yang berwarna-warni yang biasanya saya tidak pernah bawa ke dalam kelas, pasti dengan sendirinya mereka akan bertanya, "Itu apa, Bu? Bu, isinya apa, Bu? Ibu bawa apa sih? Bu, boleh lihat nggak, Bu?" Nah, atau mungkin ketika saya mempersiapkan materi untuk belajar ya, karena kami ini sistemnya kan sentra. Kebetulan saya berada di sentra sains. Nah, di sentra sains itu, di sentra maksudnya secara umumnya sebelum pembelajaran berlangsung, guru biasanya mempersiapkan dulu materi-materi atau bahan-bahan apa yang akan dipersiapkan. Nah, biasanya mereka suka curi-curi tuh masuk ke kelas, bertanya, "Ibu, kok Ibu ada ini sih, Bu, ada warna merah, kok ada susu, Bu, kok ada korek kuping, Bu, kok ada pasir, Bu?" Ya, jadi semua mereka ingin tahu, ya. Nah, disitulah kita perlu kesabaran untuk tidak terburu-buru sebagai guru ya. Mungkin biarkan mereka bertanya, tapi kemudian berikan juga, melatih juga mereka untuk bersabar. Seperti itu. Jadi tidak perlu maksudnya terburu-buru kita menerangkan, dengarkan gitu ya. Dengarkan, nanti kemudian kita beri pengertian pada mereka. Nanti kita akan tahu semuanya ini untuk apa setelah kita berkumpul di kelas. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah belajar banyak hal menggunakan tubuh. Nah, belajar banyak hal menggunakan tubuh ini banyak sekali ya. Seperti yang ada pada gambar itu, mereka memperlihatkan jarinya, ya. Mereka senang sekali bereksploitasi atau bereksplorasi dengan tangannya, ya. Mereka suka mencelup-celup, apalagi kalau sedang pelajaran finger painting, itu mereka sangat suka sekali. Karena mereka bisa mencelup jarinya di dalam pewarna itu dengan berwarna-warni. Nah, ini yang membuat mereka itu senang ya, bermain di sentra seni misalnya atau di sentra sains itu bisa mencap dengan jari atau mencap menggunakan alat-alat ya, yang maksudnya yang menggunakan tangan ya, mencap misalnya dengan buah belimbing, dengan batang pisang. Itu kan suatu hal yang menarik buat mereka. Nah, mereka akan mencoba terus tuh. Kadang mereka mencobanya tidak di kertas, tapi juga ke tangan mereka ya. Kemudian bisa juga mencap dengan dengan belimbing itu, bisa juga mereka mencapnya di kain. Nah, itu luar biasa ya, menjadi suatu hal yang menarik buat mereka, karena kain itu kan kain putih besar gitu ya, itu buat mereka suatu media yang sangat menantang gitu ya. Nah, itu semakin memicu bagi mereka untuk menggunakan tubuhnya. Kemudian memiliki pribadi yang unik. Memiliki pribadi yang unik maksudnya adalah setiap anak memiliki ciri khas tersendiri pada minat, bakat, gaya belajar, dan lainnya. Keunikan inilah yang merupakan keturunan genetis hingga faktor lingkungan. Nah, untuk itu dalam hal mendidik anak tentu perlu diterapkan pendekatan secara individual kepada anak-anak usia dini. Maksudnya adalah bahwa cara belajar setiap anak itu berbeda. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa macam kecerdasan anak, ada beberapa macam cara belajar anak.
Ada anak yang bisa belajar dengan cara audio, ada juga yang bisa belajar dengan secara visual. Nah, jadi sebagai orang tua atau sebagai guru, kita harus bisa memahami minat mereka, gaya belajarnya. Mungkin ada anak di kelas yang tidak bisa diam, sepertinya tidak mengikuti ketika guru menerangkan. Itu sebenarnya dia bukan berarti tidak memperhatikan, cuma mungkin dia berada di kecerdasan kinestetik. Ya, kecerdasan kinestetik itu maksudnya dia tidak bisa diam, dia harus bergerak untuk mendapatkan informasi yang disampaikan, gitu ya, untuk mendengarkan informasi yang disampaikan. Ada juga anak yang dia senang mendengarkan, dia duduk, dia mendengarkan, ada yang seperti itu. Jadi macam-macam kecerdasan anak itu unik, ya. Yang kita sangka tidak memperhatikan, sebenarnya dia memperhatikan. Itu terlihat di akhir pembelajaran ketika evaluasi, ketika kami menanyakan beberapa poin tentang pelajaran yang didapat hari itu, sedikitnya mereka bisa menangkap, ya, menjawab apa yang dipelajari pada hari itu, ya. Itulah memiliki pribadi yang unik. Nah, kemudian terakhir adalah manfaat mengenal karakteristik anak sejak dini adalah pertama, untuk memberikan pendidikan layanan yang efektif. Tentu saja bila kita mengenal karakteristik anak sejak dini, saya rasa kita akan lebih bisa mengarahkan kepada minat anak ini, arahnya ke mana. Ya, jadi kita tidak perlu memaksakan minat kita kepada minat anak, karena belum tentu minat orang tua sama dengan minat anak. Sejauh minat itu masih bisa kita tangani positif, sebaiknya dikembangkan, ya, diarahkan. Mungkin ya minatnya pada menggambar, kita bisa masukkan ke sanggar lukis. Minatnya dia menari, kita bisa masukkan ke sanggar tari. Atau dia minatnya membaca Al-Quran, kita bisa masukkan ke TPA untuk menjadi hafiz atau hafizah, ya, seperti itu. Kemudian untuk memberikan pengalaman awal yang positif terhadap anak sesuai dengan potensi dan karakteristiknya masing-masing. Jadi sebagai pengalaman awal yang positif, jadi anak menjadi terpicu untuk belajar, menjadi fun, ya, menjadi senang belajar karena mereka tidak terbatasi hanya karena karakternya mungkin berbeda dengan yang lainnya. Ya, jadi orang tua tetap mensupport, tetap memberikan dukungan untuk perkembangan anak selanjutnya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk membimbing proses belajar pada saat yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bila kita mengenal karakteristik anak sejak dini, kita bisa dengan mudah untuk membimbing proses pembelajarannya. Pada saat yang tepat adalah pada saat mungkin setelah dia tidak di taman kanak-kanak lagi, kita bisa lihat karakternya lebih cenderung di mana, ya, bagaimana sifatnya, apakah bisa dikembangkan ke arah yang seni mungkin, atau ke arah fisik motorik, atau ke arah sosial emosionalnya, atau ke arah nilai agama dan moralnya, atau ke dominan di kognitifnya, ya, seperti itu. Karena di pembelajaran taman kanak-kanak itu ada 6 aspek yang harus diperhatikan. Pertama adalah nilai agama dan moral, yang kedua adalah kognitif. Kognitif di dalamnya ada logika, ya, konstruksi, ada pengenalan bahasa juga di sana ada. Kemudian ada sosial emosional, ada fisik motorik, ada bahasa, dan yang terakhir adalah seni. Jadi 6 aspek itu tidak semuanya mungkin menonjol pada satu anak, mungkin ada satu saja. Tapi kita bisa mengarahkannya dengan berdasarkan kebutuhan mereka, ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengembangkan potensi anak secara optimal sesuai dengan keadaan dan kemampuannya. Jadi karakter anak yang mungkin kita tidak sukai, ya, ini kenapa sih dia masih egois aja, ya, mungkin ada suatu potensi di situ yang bisa kita gali.
Mungkin pada satu saat dia menjadi seseorang yang berpendirian kuat pada hal kebenaran. Mungkin dia bisa nanti menjadi decision maker ya di negeri ini sebagai seseorang yang memberi keputusan penting ya pada masyarakat ya, untuk masyarakat banyak. Jadi banyak potensinya dari karakter mereka. Saya yakin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa itu tidak menciptakan manusia itu dengan sia-sia. Pasti ada sesuatu, ada hal yang bisa kita gali potensinya. Ya, saya yakin ke arah situ. Saya rasa demikian materi dari saya mengenai manfaat mengenal karakteristik anak sejak dini. Pada akhirnya saya berkesimpulan bahwa anak usia dini adalah masa ketika anak memang harus diterapkan mengenai karakter yang baik ya. Karena pada usia ini adalah pada masa-masanya anak untuk mendapatkan informasi yang baik demi pembentukan karakternya di masa yang akan datang. Karena karakteristik itu sangat berpengaruh pada proses pembelajaran dia ya, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohaninya, agar anak memiliki kesiapan belajar dalam masuki pendidikan yang lebih lanjut, agar tercipta generasi yang bukan hanya cerdas tapi juga generasi yang berakhlak mulia ya. Jadi ketika orang tua sudah mengenal karakteristik anak, saya rasa tidak ada lagi perselisihan antara orang tua dan anak mengenai cara mendidik mereka yang semestinya ya. Jadi tidak perlu lagi orang tua merasa bingung menghadapi anak, ini anak saya kenapa begini, karena memang karakteristik anak sejak usia dini ya seperti yang tadi saya jabarkan seperti itu. Jadi semoga apa yang saya sampaikan pada malam ini bermanfaat untuk para bapak ibu hebat sekalian. Sekian sharing materi tentang mengenal karakteristik anak sejak dini. Sampai bertemu lagi di sesi yang selanjutnya. Saya Ibu Siti Nurul Hajrah mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.